Nenek, aku pulang. Jangan khawatir. Aku dan Xiao Hao akan hidup dengan baik. Xiao Hao. Halo, Nona Jin. Kami sudah menerima resume Anda. Anda bisa mulai bekerja di Huang Group besok. Baiklah, terima kasih. Xiao Hao, mulai sekarang, kau akan tinggal bersama ibu di Jiangcheng. Kau senang? Kemanapun ibu pergi, aku akan mengikuti ibu. Xiao Hao pintar sekali. Apakah ayah juga tinggal di Jiangcheng? Xiao Hao hanya perlu ingat, kalau ayah sangat sibuk dengan pekerjaan. Jadi, Xiao Hao hanya perlu mendengarkan ibu. Teman kecil. Kenapa kamu sendirian di sini? Aku mencari ayahku. Mencari ayah? Ayahmu pergi kemana? Ibu bilang ayah sangat sibuk. Tapi aku sudah tumbuh sebesar ini dan masih belum bertemu ayah. Kasihan sekali anak kecil ini. Paman, bisakah paman menjadi ayahku? Teman kecil. Ayah, bukan sesuatu yang bisa kamu panggil sembarangan. Mengerti? Xiao Hao, kenapa kamu lari-larian sendirian? Direktur Jian. Apakah ini anak Anda? Xiao Hao, sini, kita pulang. Tidak, aku ingin mencari ayah. Anak ini. Apakah dia yang dari dulu? Tidak, Xiao Hao jadi anak baik. Kita pulang. Baiklah. Tidak, aku ingin mencari ayah. Bagaimana kalau begini? Direktur Jian, saya rasa anak ini. Dan saya berjodoh. Biarkan dia tinggal bersama saya dulu. Nanti saya antar Anda kembali. Baiklah. Tuan Gu, terima kasih untuk hari ini. Jika tidak ada yang lain. Apa? Direktur Jian, apakah Anda begitu terburu-buru ingin menyingkirkan saya? Gu Yanshou, jangan membuat masalah. Xiao Hao masih di sini. Membuat masalah? Saya ayah Xiao Hao. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak bicara omong kosong. Ini yang dikatakan Xiao Hao sendiri, secara langsung. Kata-kata anak kecil. Bagaimana bisa dianggap serius? Tuan Gu, sudah larut. Saya perlu istirahat. Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Ayah mau kemana? Ayah tidak menginginkan Xiao Hao lagi. Xiao Hao, kenapa kamu bangun? Paman mau pulang. Xiao Hao jadi anak baik. Baiklah. Aku tidak mau ayah pergi. Aku mau ibu dan ayah tidur bersamaku. Xiao Hao, jangan bicara sembarangan. Bagaimana bisa ibu tidur dengan paman bersama denganmu? Ayah, bolehkah aku meminta ibu untuk tidur bersama kita? Xiao Hao, selama kamu mau. Tentu saja. Xiao Hao, berhenti main-main. Tapi anak-anak lain, semuanya punya ibu dan ayah. Aku juga mau ayah. Baiklah. Ibu janji padamu. Idu, Ayan, bisakah kalian menciumku? Aku punya ibu dan ayah sekarang. Ayah harus segera merebut ibu kembali. Baiklah. Ayah janji padamu.
Tuanku, dokumen Anda. Direktur Jian, apakah Anda tidur nyenyak kemarin? Tuanku, terima kasih untuk masalah kemarin. Saya harap Anda tidak keberatan. Saya janji itu tidak akan terjadi lagi. Direktur Jian, kenapa Anda begitu gugup? Mungkinkah tebakan saya benar? Xiao Hao benar-benar anak saya? Tidak. Jika tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Direktur Jian, jangan cemas. Presiden Huang Anda sudah bilang, tugas Anda selanjutnya adalah mengikuti saya. Guoyan Shou, kamu benar-benar tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau begitu biarkan saya menjadi lebih tidak masuk akal. Jiang Wanwan, kenapa kamu harus mengambil semua yang awalnya milikku? Halo, Jing Yuying. Bukankah kamu sudah mencari putrimu? Dia ada di grup gue sekarang. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? The film was translated and narrated by M. Jiang Media. Wanwan. Dasar kau tidak tahu berterima kasih? Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun tanpa hasil. Ibu, kau masih tahu aku ibumu? Setelah kau lari, tahukah kau bagaimana keadaanku 8 tahun ini? Jika aku memelihara anjing, ia akan mengibaskan ekornya. Tapi kau... Bibi, mari bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Ada apa? Jiang Wanwan, kau sudah menemukan pelindung. Dan kau ingin memutuskan hubungan denganku hari ini? Begitukah? Biar ku katakan padamu, itu tidak mungkin. Jiang Wanwan, kamu berutang padaku uang dan tidak mau membayarnya kembali. Kamu sudah bersembunyi selama 8 tahun. Hari ini, kamu harus membayar kembali uangnya, kan? Direktur Wang, akan segera ku berikan padamu. Jangan khawatir, 300.000. Aku tidak akan memberimu kurang sepeser pun. 300.000. 8 tahun. Sekarang 3 juta. Bayar kembali uangnya saja. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Tidak apa-apa. Aku di sini. Kamu pasti Wan. Apa kamu menganggapku grupku? Seperti pasar sayur. Departemen keamanan. Apa yang sedang kalian lakukan? Maaf, Tuan gue. Jiang Wanwan berutang padaku uang. Aku sudah mencarinya selama 8 tahun. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Kamu yakin itu 3 juta? Tuan gue, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Peminjaman uang ini seharusnya ada bunganya. Kan, saya juga harus mencari nafkah. Bukankah begitu? Sekretaris Dil, masuklah ke sini. Ini 30 juta. Aku menuntutmu untuk tidak mengganggunya lagi di masa depan. Tentu saja, selama kamu berani mengambilnya. Tuan Gu murah hati. Terima kasih. Saya pergi. Tuan Gu, bukankah seharusnya kita selesaikan urusan di antara kita? Bukankah seharusnya Anda juga menetapkan harga untuk putri saya? Saya jamin saya tidak akan pernah mengganggu kehidupan Wanwan lagi. Beritahu Departemen Hukum Perusahaan untuk menuntut Tuan Wang atas pemerasan sampah seperti ini. Urus dia untukku secepat mungkin. Uangku, uang Guyan Shou. Tidak mudah untuk diambil. Bibi, The film was translated and narrated apa yang by baru saja M. Media. kamu katakan? Wanwan, meskipun aku bukan ibu kandungmu, tapi selama bertahun-tahun, jasa membesarkan. Kau harus membantuku. Bibi memohon padamu. Ibu, bangun. Apa yang kamu lakukan? Bibi, Guoyan Shou, ini urusan keluargaku sendiri. Biar aku yang menanganinya. Jika kau tidak setuju, aku tidak akan bangun. Tidak akan bangun. Baiklah, saya janji. ikuti mereka dan awasi mereka. Beritahu aku segera jika ada masalah. Wanwan, rumahmu ini terlalu bagus. Kulihat, kebetulan ada kamar kosong. Ya Tuhan, sudah lama sekali aku tidak tidur di rumah. Bukankah ada rumah lain di rumah? Dijual. Aku menyewa rumah di luar. Dijual? Ibu, apakah kamu pergi berjudi lagi? Wanwan, dengarkan aku. Ibu hanya ingin mendapatkan kembali modal secepat mungkin. Siapa sangka? Kamu benar-benar tidak ada harapan. Silakan pergi setelah Anda menghabiskan segelas air ini. Aku ibumu.
Bagaimana bisa tidak nyaman? Jika aku tidak menjemputmu waktu itu, akankah kau berada di posisimu sekarang? Mungkin, kau sudah mati di selokan bawi itu sejak lama. Ibu, ini siapa? Wan, cucuku. Orang jahat pergi sana. Hei, ibu, kamu sebaiknya pergi sekarang. Asisten Jiang, lama tidak bertemu. 8 tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Master Jiu, ada yang Anda butuhkan. Tuan Jiu ada di sini. Tentu saja, untuk membahas bisnis dengan kakak Yanzhou. Asisten Jiang, apakah anak kita baik-baik saja? Master Jiu, apa maksud Anda dengan itu? Anak apa? Aku peringatkan kamu. Jangan bicara seperti itu lagi. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Jangan remehkan kemarahan seorang ibu. Tuan Jiu, kakak Yanzhou tidak ada di sini. Mari kita pergi dulu. Wan, aku tahu kau membenciku. Aku akan menebusnya padamu. Kudengar asisten Jin punya anak. Ya, aku tidak menyangka itu anak Tuan Jiu. Halo? Apa? Xiao Hao dijemput ayahnya. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Guru. Bagaimana? Merasa lega sekarang? Gue Yanshu, aku peringatkan kamu. Jauhi Xiao Hao. Xiao Hao, kamu bilang, ibu tidak akan membiarkan papa bermain denganmu. Apa yang harus kita lakukan? Gue Yanshu, kau tidak tahu malu. Kau malah mengeluh pada anak itu. Biar aku perbaiki. Itu anak kita. The film was translated Ayah, and aku mau ini. narrated by M Media. Baiklah, Xiao Hao, apa yang kamu inginkan, papa akan membelikannya untukmu. Apa yang kulihat adalah, kamu dan ibumu menggunakan segala cara demi uang, bahkan menggunakan anak yang belum lahir sebagai taruhan. Itu benar-benar membuatku jijik. Gue Yanshu, kau benar-benar bodoh sekali. Orang macam apa aku ini? Bukan urusanmu untuk menilai. Kamu bisa keluar sekarang. Ibu, kamu di sini. Ya, kalau ibu tidak datang, kau pasti sudah dibawa pergi oleh paman jahat itu. Ibu, ayah bukan paman yang jahat. Direktur Jian, kamu lihat, bahkan anak itu tahu. Mungkinkah kamu tidak tahu? Ido, boleh aku punya ini? Baiklah, Anak ini. Sebelumnya, aku ingin membelikannya sesuatu. Dia tidak mau apa-apa. Dia bersikeras mengatakan, menunggumu datang. Xiao Hao pintar sekali. Karena kamu suka, kenapa tidak kita beli semuanya saja? Ibu yang terbaik. Ayah yang bayar. Si kecil pintar ini. Kalian berdua orang dewasa. Benar-benar membuatku khawatir. Kalau begini terus, kapan ayah boleh tidur dengan tuh? Selama Xiao Hao mau. Tentu saja, kapan saja, di mana saja. Ibu, nikahi saja ayah. Aku mau jadi saksi di pernikahan kalian. Xiao Hao, jangan konyol. Kita pulang dan bicarakan ini, baiklah. Tuan Gu, aku di sini. Kau kembali duluan. Xiao Hao. Ibu tidak akan membiarkan papa masuk. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ibu, boleh ayah masuk? Ada apa? Kau kembali. Aku sudah menunggu di luar sejak lama. Kau tidak kembali. Aku harus meminta tukang kunci mengganti kunci. Ibu, ini rumahku. Bagaimana bisa kau mengganti kunci? Tanpa izinku? Kita semua keluarga. Tuan Gu juga ada di sini. Silakan, masuk. Orang jahat. Aku Nenak, jangan bicara sembarangan. Kamu bukan meneku. Ibu, dia orang jahat. Aku tidak mau mereka.
muncul di rumah kita. Ayas, aku takut. Jangan takut, Xiao Hao. Bibi, biar ku ingatkan. Perilakumu saat ini disebut masuk tanpa izin. Tuan Gu, meskipun Anda adalah kepala Gu Corporation, ini urusan keluarga kami. Anda orang luar, bukan giliran Anda untuk ikut campur, kan? Bibi, kamu mungkin tidak tahu. Ini pacarku. Dan Xiao Hao adalah anakku. Siapa di antara kita yang orang luar? Kurasa aku tidak perlu bicara lebih banyak. Kau. Tuan Gu, bisakah kau lepaskan sekarang? Maaf. Sudah kebiasaan. Juga, sejak kapan aku jadi pacarmu? Bukankah ini? The film was Ayah mencium ibu. translated and narrated by Tuan Gu, M Media. tolong hargai dirimu sendiri. Juga, Xiao Hao bukan anakmu. Jangan bercanda. Xiao Hao bukan anakku. Lalu anak siapa dia? Tentu saja, itu milikku. Apa maksud Puan Jiu dengan itu? Wan Wan, sudah 8 tahun. Aku tidak menyangka. Kau bahkan punya anak untukku. Kemarilah. Tuan Jiu, kamu benar-benar di masa jayanya. Tapi, kebohongan yang begitu canggung, sebaiknya jarang digunakan di masa depan. Xiao Hao adalah anakku. Benar, aku anak ayah. Tuan Gu, aku tidak berbohong. Kau akan mengerti saat melihat ini. Ini palsu. Ini sertifikat dari institusi profesional. Bagaimana mungkin palsu? Wan Wan, aku tahu. Kau membenciku. Tapi anak itu tidak bersalah. Tuan Jiu, jangan bercanda. Wan Wan, baru bersamaku. Silakan kembali. Sepertinya Tuan Gu cukup percaya diri. Tidakkah kau takut diselingkuhi? Karena begitu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Sepertinya trik itu tidak berhasil. Apa yang kau janjikan padaku? Tuan Jiu, masalahnya belum selesai. Saham keluarga Songku tidak akan diberikan padamu. Kecuali biarkan Jing Wanwan di kota Jing menghilang selamanya. Wan Wan, Jani, Xiao Hao. Dia bukan anakku. Begitu kan? Tuan Gu tidak percaya. Kalau begitu tentu saja dia bukan. Ayah. Aku mau ayahku. Siap, Hao. Ayo pulang. Ayah. Ayah. Aku mau ayahku. Ayah. Jiang Wanwan. Kenapa kamu tidak menjawab panggilanku? Halo. Gue Yanshu. Kau mau mati? Kenapa kau menelepon PR kali-kali? Wanwan. Aku sangat merindukanmu. Kamu di mana? Berbulan baru. Halo. Wanwan. Kakak Yansu. Jiang Wanwan sama sekali tidak pantas untukmu. Pergi sana. Urusanku. Tidak butuh campur tanganmu. Kakak Yansu. Aku jelas sangat menyukaimu. The film was Mengapa Anda translated menyukai Jiang and Wanwan? narrated by M Dia Media. hanya tidur denganmu. Karena itu masalahnya. Aku juga bisa. Sang Xinyan. Jiang Wanwan, mengapa Anda ada di sini? Tentu saja, Gu Yanshu memintaku datang. Sang Xinyan, tidak kusangka kau begitu murahan.
sampai berinisiatif meminta seorang pria untuk tidur denganmu. Jangan memfitnahku. Kakak Yanzhou yang memintaku untuk mengambil inisiatif. Gue Yanzhou, lihat siapa yang datang. Wan. Kakak Yanzhou. Jiang Wan. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Tuan Jiu memintamu datang, kan? Biar ku katakan padamu, Song Xinyan, semakin kau ingin menyakitiku, semakin aku tidak akan mengembalikan Gu Yanzhou padamu. Ayo kita pergi. Jiang Wan. Aku ingin kamu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Wan. Jangan pergi. Gu Yanzhou, apalagi yang ingin kau lakukan? Gu Yanzhou, jangan bertingkah tidak tahu malu. Biarkan aku bangun. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Halo, ada apa? Xiao Hao? Ibu, ada orang jahat di rumah. Tolong selamatkan aku. Sesuatu terjadi pada Xiao Hao. Xiao Hao. Ibu, kamu akhirnya kembali. Kalau tidak, aku sudah dipukuli sampai mati oleh orang jahat. Anak nakal. Tidak patuh di usia semuda ini. Kurasa kau hanya butuh pukulan. Ibu, apa yang kau lakukan? Putra kesayanganmu menggigitku. Ibu, dia berbohong. Dia mencuri uang di kamar. Makanya aku menggigit orang jahat itu. Ibu, apakah yang dikatakan Xiao Hao benar? Anak nakal. Dia tidak belajar dengan baik. Dia berbohong padamu. Silakan keluar. Kau tidak diterima di sini. Wan, dengarkan aku. Ibu, ini yang terakhir kalinya. Aku janji tidak akan berjudi lagi. Sudah kubilang, keluar. Jiang Wan, dasar tidak tahu berterima kasih. Tunggu saja dan lihat. Kau membuat hidupku sulit. Aku juga tidak akan membiarkanmu tenang. Jiang Wan, aku akan menghancurkan reputasimu. Semuanya, kemarilah dan lihat. Aku adalah ibu Jiang Wan. Dia menemukan pacar kaya. Dan sekarang dia tidak mau mengakui aku, ibunya. Aku sungguh menyedihkan. Anak durhaka ini. Ibu, bisakah kau berhenti mempermalukanku? Dengarkan apa yang dia katakan. Apakah ini yang seharusnya dikatakan? Seorang anak perempuan? Semuanya, tolong jadilah hakim. Ibu, apa yang ingin kau lakukan agar berhenti? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin keadilan. Kak, Jiang Wan sangat menyedihkan. Ibunya datang ke sini untuk meminta uang lagi. Presiden Huang, kenapa kau di sini? The film was Kau bos translated Wan. and narrated by M. Media. Kau harus membelaku. Ibu, cukup. Mari kita naik ke atas dan bicara. Bicara? Bicara apa? Bisakah kau mengambil keputusan? Saya pemimpinnya. Tentu saja, saya bisa. Kenapa kamu di sini lagi? Presiden Huang akan membela saya, tidak seperti Anda, tidak tahu terima kasih. Bibi, apakah kamu di sini untuk meminta uang lagi? Sebutkan hargamu. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk berhenti mengganggu Wan? 10 juta, 10 juta, dan aku akan langsung pergi. Ibu, kau meminta hal yang mustahil. Aku tidak setuju. Kau tidak setuju. Aku akan datang ke perusahaanmu dan membuat keributan setiap hari. Sampai kau mengundurkan diri dan angkat kaki. Tidak bisa terus bekerja di sini. Ibu. Wan. Saya akan membayar uang ini. Presiden Huang, Wan adalah wanitaku. Ini bukan giliranmu untuk mengambil keputusan. Bagaimana kalau begini? Aku setuju. Aku akan memberimu 10 juta. Tapi mulai sekarang, kamu tidak boleh mengganggunya lagi. Kalau tidak, aku bisa menuntutmu kapan saja atas pemerasan. Baiklah, asalkan aku dapat uangnya. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Presiden Huang, bukankah Anda sedikit terlalu peduli pada karyawan Anda? Aku di sini, tidak ada yang salah. Kamu bisa kembali sekarang. Anda baru saja mengatakannya sendiri. Dia adalah karyawan perusahaan saya. Sangat tepat bagi saya untuk tinggal di sini. Terima kasih hari ini, Presiden gua, karena membantu Wan keluar dari kesulitan ini. Untuk membantu wanitaku sendiri keluar dari kesulitan ini yang seharusnya kulakukan sebagai seorang pria. Huang Chengxi, aku memperingatkanmu.
Jiang Wanwan adalah wanitaku, dan dia hanya akan selalu menjadi wanitaku. Aku menasihatimu, jangan punya pikiran yang seharusnya tidak kamu miliki. Presiden gua, apakah Anda mengancam saya? Anda bisa menganggapnya begitu. Aku akui grup Huangmu adalah keluarga besar yang mapan. Tapi ini kota Jiang. Jika grup Gu kita melawanmu sampai mati, Anda mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tuan gua, Anda salah paham. Saya selalu memperlakukan Wanwan seperti adik perempuan. Dia memberi saya rasa damai. Saya akan membantu Wanwan mendapatkan makan malam dulu. Ya. Anda dan adik saya, Zinyan, masih punya pertunangan. Jangan lupa. Gue Yanshu. Ada apa denganku? Bukan apa-apa. Hanya gula darah rendah. Kamu akan baik-baik saja setelah sedikit istirahat. Apakah ibu dan ayah mengganggumu? Kamu anak pintar kecil. Bagaimana mungkin ayah berani menggertak ibu? Ibu selalu menggertak ayah. Aku tidak percaya. Kecuali kamu mencium ibu. Xiao Hao, jangan bicara omong kosong. Tidak ada yang menindas ibu. Ayah, apakah kamu takut? Kata guru. Pria sejati bisa menyesuaikan diri. Itu bagus sekali. Ayah akan takut apa? Gue Yanshu, jangan konyol. Bagaimana bisa kau menganggap serius perkataan anak kecil? Wanwan. Ini yang diinginkan putra kita. Kamu tidak bisa membiarkanku kehilangan muka. Aku hanya akan memberimu kecupan. Aku janji tidak akan melihat. Ayah pria sejati. Xiao Hao, hentikan. Ayah dan ibu The film menarahiku. was translated Mau satu lagi. and narrated by M Media. Anak pintar kecil ini, ciuman lagi dan harimau betina itu akan mengamuk. Aku tidak akan bisa menanganinya nanti. Gue Yanshu, bicara yang benar. Siapa macan betina itu? Ibu adalah harimau betina. Semangat, ayah. Presidenku. Ini laporan tes paternitasnya. Tidak perlu. Mulai hari ini, entah Xiao Hao putraku atau bukan. Dia adalah putraku. Gue Yanzo, apa yang kau lakukan? Ibunya Xian. Sinyan memberitahuku di jalan, dan aku tidak percaya. Apakah kau menganggap keluarga Song kami? Serius? Xiao Hao, jadilah anak baik. Bagaimana kalau pergi keluar bermain dengan kakakmu? Baiklah. Bibi. Pertunangan ini diputuskan oleh para tetua. Aku tidak pernah menyetujuinya. Selain itu, aku selalu menganggap Sinyan sebagai adik. Hanya demi anak kecil seperti itu, dan anak kecil yang tidak jelas asal-usulnya. Bibi, aku menghormatimu sebagai orang tua. Xiao Hao adalah putraku. Kuharap Anda akan lebih berhati-hati dengan kata-kata Anda di masa depan. Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Gu Yanzo, seleramu sudah berubah sekarang. Kau benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Gumu. Anak kecil ini, hanya anak kecil. Tidak pantas. Bibi Ki, ini peringatan terakhirku padamu. Jika aku mendengar sepatah kata lagi, fitnah apapun tentang putraku, aku jamin, aku akan sepenuhnya menghentikan semua proyek kerjasama dengan keluarga Song. Gu Yanzo, sudah kau pikirkan baik-baik? Hanya demi anak liar seperti itu, kau akan bermusuhan dengan keluarga Song kami karena ini. Bibi Ki, apakah Anda lupa? Keluarga Song awalnya mengandalkan dukungan kakakku untuk mencapai statusnya saat ini. Kapan Anda pernah berani berselisih dengan keluarga Gu kami? Apakah keluarga Song Anda sudah menjadi keluarga terkemuka? Atau apakah Anda mengatakan keluarga Gu kami sedang menurun? Gu Yanzo, kau... Bibi, jika aku jadi Anda, sebaiknya Anda bersikap bijak dan segera menghilang. Gu Yanzo, tunggu saja. Aku pasti akan membuat keluarga Gumu memberiku penjelasan. Xinyan, ayo pergi. Jiang Wanwan, ini semua karena kamu, dasar bocah nakal. Song Xinyan, jika kamu terus berulah, kamu juga bisa menghilang dari pandanganku selamanya. Kakak Yanzo, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Xinyan, aku melakukan ini agar kamu menyerah. Aku benar-benar tidak punya perasaan padamu. Gu Yanzo, aku benar-benar salah menilaimu. Kau menolak putriku. Dan kau malah mau wanita bekas? Kau bahkan memelihara anak kecil? Kau benar-benar hebat. Kamu, Yanzo, Gu Yanzo, beraninya kau memukulku hanya demi anak kecil seperti itu? Benarkah begitu? Yanzo, tenanglah. keluar. Gu Yanzo, untuk tamparan ini, aku akan membuat keluarga Gumu membayar harganya. Xinyan, ayo pergi. Jiang Wanwan, aku belum selesai denganmu. Nona Song, aku juga tidak menginginkan ini, masih berpura-pura.
Kamu melakukan semua ini hanya untuk menikah dengan keluarga kaya, untuk memenuhi impianmu menikah dengan kekayaan? Nona Song, aku tidak pernah memikirkan semua ini. Kakak Qianzhou, aku pasti akan menunggumu sampai kamu berubah pikiran. Song Xinyan, apakah kamu gila? Kak, kenapa kamu di sini? Kakak, The film was translated Xinyan, and jangan takut. narrated by Masalah ini Amnesia. harus dihadapi cepat atau lambat. siapa kau? Siapa dia? Ibu, ini kakak kandungku. Apakah ibu lupa? Apa? Ibu, apakah ibu lupa? Aku diadopsi oleh ibu. Sekarang aku sudah menemukan kakak kandungku. Dia adalah presiden terbesar di Jiangcheng, Huang Chengse. Jadi, kakak kandung putriku adalah presiden Huang Corporation. Xinyan, ibu sangat bahagia untukmu. Kau sudah menemukan kakak kandungmu. Presiden gue, Anda telah mengecewakan adik saya begitu parah. Bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan? Presiden Huan, saya rasa saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Anda, Presiden Gu, terjadi sesuatu yang buruk. Aku baru saja mengajak Xiao Hao keluar bermain. Tapi aku tidak menyangka dia mengalami kecelakaan mobil. Sekarang dia sangat membutuhkan transfusi darah. Dan itu harus darah panda. Sekarang rumah sakit tidak punya cukup darah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa? Aku, ambil milikku. Kerabat langsung, tidak bisa mendonorkan darah. Yanzhou, cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan anak itu. Wan, jangan khawatir. Aku akan memikirkan cara. bukankah ini kebetulan? Aku punya darah panda. Ambil darahku. Presiden Huang, tolong, kau harus menyelamatkan Xiao Hao. Direktur Jian, ini semua masalah kecil. Saya akan membantu Anda. Hanya saja golongan darah ini sangat langka. Biasanya hanya diwariskan melalui keluarga. Saya tidak menyangka Direktur Jian juga memilikinya. Kita benar-benar ditakdirkan. Apakah Anda pernah berpikir tentang mencari orang tua kandung Anda? Tidak, mereka mungkin sudah lupa bahwa mereka punya anak perempuan sepertiku. Wan, itu semua sudah berlalu. Kamu punya aku sekarang. Direktur Jian, saya akan mengambil darah saya dulu. Ingat untuk makan. Guyan jawab, tunggu saja. Bibiki, aku menyambutmu untuk berurusan denganku kapan saja. Yanzhou, apakah kau benar-benar rela melawan keluarga Song demi aku? Untukmu, aku bisa melepaskan segalanya. The film Halo, was Ibu. translated Ada apa? and Bagaimana bisa kau narrated malah by bertanya padaku ada Amnesia. apa? Apa kau memukul Bibiki? Ada alasan untuk ini. Tolong dengarkan penjelasanku. Anda tidak punya sopan santun. Ada perjamuan malam ini. Dan keluarga Song juga akan ada di sana. Pikirkan apa yang akan kamu lakukan. Jika tidak ada cara untuk menebus kesalahanmu hari ini, aku akan berpura-pura tidak punya anak sepertimu. Yanzhou, kenapa aku tidak pergi mencari Ibu Song Xinyan dan meminta maaf, dan memintanya memaafkanmu? Tidak perlu. Wanitaku, wanitanya Gu Yanzhou, tidak perlu meminta maaf pada siapapun. Wan, perjamuan malam ini, kau ikut denganku. Aku akan memberitahu semua orang bahwa aku bertekad untuk menikahimu. Ibu, ibunya Gu Yanzhou. Kau masih tahu memanggilku ibu? Kau sudah berhari-hari tidak pulang. Bukankah karena aku terlalu sibuk akhir-akhir ini? Ya, Ibu. Biar aku perkenalkan. Ini Jiang Wan. Pacarku. Juga. Calon istriku. Halo, Bibi. Halo, Bibi. Bibi, kamu terlihat semakin muda. Tetap saja, Xinyan. Pandai bicara. Pantas saja dia calon menantuku. Bukankah ini yang hamil di luar nikah? Masih belum tahu. Siapa ayah dari anak itu, Jin Wanwan? Bagaimana dia bisa datang dengan kakak Yanzhou? Maaf, Bibi. Aku seharusnya tidak mengatakannya di depan umum. Apa? Yanzhou baru saja bilang, dia pacarnya. Xinyan, benarkah itu? Bibi. Ada alasannya. Di balik ini. Kau hanya perlu menjawabku. Punya anak. Dan masih menggoda putraku. Yanzhou, kau sangat mengecewakanku. Apakah keluarga Gu kita sudah jatuh ke level ini? Sampai mau menikahi wanita murahan. Ibu. Aku sudah dewasa. Mungkinkah aku bahkan tidak punya hak untuk memilih kebahagiaanku sendiri? Tidak ada diskusi tentang ini. Wanita manapun boleh. Tapi wanita ini
tidak pantas masuk ke pintu keluarga Guku. Bibi, ini bukan salah Yanzhou. Ini semua karena wanita tak tahu malu ini. Dialah yang menggoda kakak Yanzhou. Pria selalu membuat kesalahan. Kakak Yanzhou hanya membuat kesalahan yang semua pria di dunia lakukan. Tetap saja, Xingyan, melihat segalanya dengan jelas. Sebenarnya, aku cukup puas denganmu. Bagaimanapun, kau dan Yanzhou sudah bertunangan. Song Xingyan. Aku sarankan kau jangan menabur perselisihan di sini. Apa? Sekarang kau mengancam gadis ini. Apa yang akan terjadi di masa depan? Benar, kakak Yanzhou. The film was Setidaknya aku tidak translated hamil di luar and nikah. narrated by M. Media. Cukup. Wan. Hai, Wan. Yanzhou, kau benar-benar tidak punya sopan santun. Ibu. Jika kau berani mengejarnya, jangan akui aku sebagai ibumu. Presiden Huang, ada apa Anda kemari? Tidak perlu terlalu sopan di antara kita. Carl, apakah Anda merasa dirugikan? Aku sedikit merasa dirugikan. Lagi pula, itu awalnya anak Gu Yanzhou, tapi mereka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Ini seharusnya menjadi rahasia yang selama ini Anda simpan, Carl. Memberitahu saya sekarang. Apakah Anda tidak takut saya akan memberitahu semua orang? Maaf, Presiden Huang, aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa ada rasa akrab denganmu. Saya tidak menyangka Direktur Jian merasakan hal yang sama. Awalnya membiarkanmu masuk ke perusahaan Huan. Itu juga salah satu alasannya. Tapi Tuan Huang sangat membantuku. Apa Anda tidak takut Mona Song akan sedih? Xiyang, gadis itu, sudah terbiasa manja dan senaknya. Ada baiknya dia menderita sedikit. Itu selalu hal yang baik. Hanya saja kepala pengawas Jian mengejutkan saya. Terkejut. Tuan Huang. Di luar sangat dingin sekarang. Aku sarankan kau memakai pakaianmu. Saya minta maaf. Wan. Jangan terlalu serius dengan mamaku. Aku berjanji padamu. Aku pasti akan membujuknya. Percayalah padaku. Dia ibumu. Bagaimana kau akan membujuknya? Aku sarankan kau tidak melakukan apapun lagi untukku. Keluarga guemu berada di luar jangkauanku. Tuan Huang, maaf merepotkanmu. Tapi saat ini, aku ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Bisakah kau minggir sebentar? Tidak perlu. Tuan Huang adalah salah satu dari kita. Kalian bicaralah, Presiden Jian. Jangan sungkan mencari saya jika butuh sesuatu. Jiang Wan. Apa kau harus membuatku semarah ini? Keluarga guemu begitu kuat. Beraninya Jiang Wan kecil sepertiku membuatmu marah. Yanzhou, apa yang kau lakukan? Ibu juga sudah lihat. Dalam hidup ini, aku hanya akan menikahinya. Aku tidak peduli. Orang seperti apa dia. Aku harus menikahinya. Diam. Kau tidak peduli. Tapi keluarga Gu kami peduli. Tapi ibu, Kau masuklah dulu. Tontonan macam apa? Pesta tanpa tuan rumah ini. Ya. Nona Jing, apa yang kukatakan sebelumnya tidak menyenangkan. Tapi memang begitulah adanya. Sebutkan syaratmu. Apa yang kau butuhkan agar kau meninggalkan Yanzhou? Bibi, aku tidak mengejar uang Gu Yanzhou. Segalanya ada harganya. Alasan kau tidak tergerak hanya karena harganya belum cukup tinggi. Sebutkan hargamu. Kau hanya punya satu kesempatan. Aku tidak membutuhkannya. Bahkan jika aku butuh uang, bukan giliranmu yang memberikannya padaku, Bibi. Baik. Jiang Wan. Aku akan mengingatmu. Terima kasih, Tuan Huang, sudah melihat Xiao Hao bersamaku. Aku bosan di perusahaan kok. Senang bisa keluar bersamamu untuk bersantai. The Xiao film Hao. was translated Ibu, and kenapa narrated kamu by pulang cepat M. sekali? Media. Bukankah kamu bilang akan kembali nanti? Ibu baru saja merindukan Xiao Hao. Ibu, paman ini siapa? Ini Paman Huang. Anak ini benar-benar mirip saya waktu muda. Anak-anak memang begitu. Mereka semua terlihat mirip. Paman, ibuku sudah punya ayah. Paman sebaiknya berhenti memikirkan ibuku. Xiao Hao, jangan bicara sembarangan. Paman Huang adalah bos ibuku. Tuan Huang, jangan dimasukkan ke hati. Anak-anak bicara tanpa berpikir. Paman bos, jangan marah pada ibu. Tidak apa-apa. Saya pergi dulu. Telepon saya jika ada sesuatu.
Sekretaris Wang, bantu saya melakukan tes DNA. Presiden Huang, apakah kau menemukan sesuatu? Saya curiga Direktur Jian adalah saudara kandung saya. Juga, tentang liontin itu, periksa juga. Baik, Presiden Huang, aku akan menanganinya. Wan, jika kamu adalah saudara kandungku, aku tidak akan membiarkanmu menderita keluhan lagi. Xiao Hao, Ayah, anak baik. apakah ini untuk Xiao Hao? Tentu saja, kalau bukan untuk putra kesayanganku, untuk siapa lagi aku akan membelinya? Ayah, aku cinta kamu. Kau baik sekali. Guoyanshu, aku tidak menyangka kau bisa memenangkan hati anakku secepat ini. Aku tidak berusaha mengambil hatinya. Aku sungguh-sungguh baik pada Xiao Hao. Sekarang, kau mulai mengkhawatirkanku? Xiao Hao masih di sini. Aku tidak melihat apa-apa. Xiao Hao bibis. Kalian menobrol saja. Anak ini, hatinya sedang liar. Xiao Hao melakukannya demi kebaikan kita. Aku sangat berharap keluarga kita bertiga bisa selalu bersama. Ibu. Halo, Ibu. Guyanzhou, kau kembali ke sini sekarang juga, tentang Jing Wanwan. Aku tidak setuju. Ibu, saya, perusahaanku yang bermartabat, Presiden grup ini, bahkan soal aku menikah dengan siapa, bahkan itu pun tidak bisa diputuskan. Calon istriku hanya bisa Jiang Wanwan. Aku belum setuju menikahimu, Guyanzhou. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Apakah kau akan senang jika aku tiada? Jika itu yang kau pikirkan, tidak ada yang bisa kulakukan. Kau, begitukah caramu berbicara padaku, anak durhaka? Guyanshu, kau tamat. Kalau begitu kau bisa menebusnya padaku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau masih berani datang ke sini. The film was translated and narrated Bisakah by ibu M. sedikit Media. lebih baik? Sikapku buruk. Ini Jiang Wanwan. Bisakah kau berhenti mengganggu Yanzoku? Ibu. Jika ibu mau bilang begitu, maka akulah yang seharusnya tidak tahu malu. Akulah yang berinisiatif mengejar Wanwan. Kau? Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Ibu. Aku sudah dewasa. Bisakah ibu tolong menghargai pilihanku dan berhenti ikut campur dalam pernikahanku, ya? Tapi wanita ini, dia hamil di luar nikah, bahkan tidak tahu siapa ayah anaknya. Manusia butuh muka, pohon butuh kulit. Dan sekarang kau ingin aku segera pergi? Apakah kau ingin membuatku cukup marah? Untuk menanggung tanggung jawab? Wanwan. Ibu. Permisi. Tolong keluar sebentar. Kita perlu mulai bekerja. Kau semakin berani saja. Ibu. Jika karena ibu, Gu Corporation mengalami kerugian, bisakah ibu menanggung tanggung jawab itu? Presiden Huang, ada yang bisa saya bantu? Saya di sini untuk memeriksa karyawan perusahaan dan juga untuk memahami kemajuan proyek. Presiden Huang, aku sudah menyiapkan dokumennya dan akan segera mengirimkannya padamu. Tidak usah buru-buru. Saya di sini. Atau ada pertanyaan lain yang ingin kamu tanyakan? Ada apa? Apakah kamu masih ingat liontin di lahirmu? Aku ingat. Mungkinkah masalah Presiden Huang terkait dengan liontin itu? Kak, kenapa kamu tidak bilang apa-apa saat datang? Aku berencana mengajakmu sarapan. Aku tahu tempat di dekat sini yang sarapannya sangat enak. Kamu sudah sebesar ini, dan ada orang lain di sini. Perhatikan. Kamu kakakku. Apa masalahnya? Song Xinyang. Mulai sekarang, tanpa izinku, aku tidak akan mengizinkanmu datang ke grup Gu. Kak, lihat. Seseorang menggangguku. Masalah ini memang sesuatu yang kamu lakukan salah. Ini di perusahaan, bukan di rumah. Presiden Gu sudah bilang kamu tidak boleh datang. Jadi jangan datang di masa depan. Bibi sudah bilang bahwa kedua keluarga kita akan segera bertunangan. Kamu, Jiang Wanwan, perhatikan statusmu sendiri. Jangan berpura-pura menjadi nyonya. Kau selingkuhannya, kan? Kau, Zinyan, jangan konyol. Bibi.
Lihat, mereka semua mengeroyokku. Aku tidak tahu mantra macam apa yang Jing Wanwan gunakan pada mereka. Jangan khawatir, aku di sini. Keluargaku ini tidak akan membuat dunia terbalik. Sesuatu yang tidak pantas. Jiang Wanwan, wanita seperti dia, menurutku menjijikkan. Wanwan. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Ayah, Ini anakmu. Kalau tidak, menurut ibu bagaimana? Kau bicara omong kosong. Ini jelas anak haram Jing Wanwan. Bajingan, apa kau bilang anak kandung Gu Yanshu adalah bajingan, Jiang Wanwan? Apa kau tidak punya malu? Untuk maju, sanggup mengatakan apa saja. Aku bicara yang sebenarnya. Jika kau tidak percaya, kamu bisa membawa Xiao Hao untuk tes paternitas. Jika Xiao Hao tidak, aku akan membawanya dan tidak akan pernah menginjakan kaki di Jiangcheng lagi. Tidak perlu, sekretaris. Ini laporan tes paternitas. Tes DNA. Semuanya palsu. Bibi, mereka semua bicara omong kosong. Mereka membohongimu. Song Xinyan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tes paternitas bisa dilakukan lagi kapan saja. Tapi ambang batas, keluarga Guomo terlalu tinggi. Aku tidak akan masuk. Tunggu. The film was Wanwan, translated bisakah and kau biarkan narrated aku by melihat M cucuku lagi? Media. Cucu? Cucu apa yang kau bicarakan? Wanwan. Ibu, sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan bicara sekasar itu. Sekarang bagus. Apakah kamu puas? Cepat, cepat kejar menantuku kembali. Bibi, mereka semua membohongimu. Kau harus percaya padaku. Zinyan, jangan begitu menyedihkan di sini. Kenapa? Kenapa kalian semua memihak Jiang Wanwan? Kenapa kau begitu tidak adil padaku? Kau kakaknya. Kau harus menjaganya. Zinyan, ayo pergi. Wanwan. Wanwan. Tunggu aku. Aku harap Presiden Gu tidak akan menggangguku lagi di masa depan. Menghilang dari duniaku. Terima kasih. ibu, apakah Xiao Hao tidak punya ayah lagi? Xiao Hao harus jadi anak baik. Ini urusan orang dewasa. Ibu yang akan menanganinya. Tapi aku mau ayah. Ibu. Ibu, ada apa? Kenapa kamu menelponku? Ayah, ini aku. Aku Xiao Hao. Ibu mabuk. Cepat datang. Xiao Hao, aku akan segera ke sana. Jaga ibu baik-baik. Wanwan. Xiao Hao, jangan khawatir, papa ada di sini. Gu Yanshu? Itu kau? Jangan khawatir, aku di sini. Tidak apa-apa. Pasin tidak dalam kondisi sehat. Dia tidak bisa minum alkohol sebanyak ini. Kau, sebagai suaminya, bisakah kau perhatikan? Ya, ini salahku, karena tidak menjaga dengan baik. Terima kasih, dokter. Wanwan. Cepat sembuh. Xiao Hao dan aku menunggumu. Ayah, kamu harus tampil baik. Aku tidak mau kehilangan ayahku dan menjadi anak yang tidak diinginkan siapapun. Yan Zhou, bagaimana menantuku? Apakah dia baik-baik saja? Cucu, kemari pada nenek. Yan Zhou, biarkan aku menggendong cucuku. Ibu. Pelankan suaramu. Wanwan perlu istirahat. Yan Zhou, jangan salahkan ibu juga. Aku tidak tahu sebelumnya. Aku akan menebusnya di masa depan. Lindungi menantu kita. Dan jangan biarkan dia menderita keluhan apapun. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau berteriak? Hanya kau yang punya suara keras. Masalah ini, ada cerita tersembunyi. Akan kuberitahu saat aku kembali. Ibu. Apakah itu telepon dari ayahku? Ya. Orang-orang dari keluarga Song sudah datang ke rumah kita. Masalah ini tidak mudah ditangani. Bagaimanapun, ada juga keluarga Huang.
Ayahmu pasti seorang pebisnis. Aku takut dia akan memilih gadis dari keluarga Song itu. Ibu, jangan khawatir. Masalah ini serahkan padaku The untuk film was Keluarga menanganinya. kita tidak translated boleh berpisah. and narrated Nah. by M Media. Kalau tidak, kita akan santai saja. Kalian pergilah. Aku tidak ingin menyebabkan masalah lagi padamu. Wan, dulu, itu salahku. Mulai sekarang, bahkan jika aku meninggalkan keluargaku, aku dan Yanjo akan berdiri di sisimu. Keluargaku kami hanya mengakui kamu sebagai menantu kami. Nenek, Cucu, biar Nanek menggandongmu. Hal kekanak-kanakan seperti itu, apakah kau bahkan menganggapku dan keluarga Gu di matamu? Pengaturan pernikahan ini, bagaimana bisa diubah begitu saja? Ayah, begini. Apa yang kau katakan, hanya karena itu. Wanita yang hamil di luar nikah. Anak ini, sebenarnya dia adalah. Jangan ceritakan apapun tentang anak itu padaku. Singkatnya, kau perlu menempatkan Xingyan dan pernikahanmu dalam agenda. Ini menyangkut keluarga Gu, keluarga Son, dan keluarga Huang. Paman Gu, jangan marah. Masalah ini tidak mendesak. Gu tua, hubungan antara kedua keluarga kita setelah bertahun-tahun masih ada. Bagaimana dengan Xingyan? Dia adalah putriku. Dan juga tokoh berpengaruh di keluarga Huang. Di masa depan, di Jiangcheng, hanya keluarga Gu dan keluarga Huang kita yang akan berarti. Itu wajar. Aku tidak setuju. Apapun yang diinginkan keluarga Gu, mereka secara alami akan berjuang untuk itu sendiri, alih-alih menggunakan apa yang disebut pertukaran. Terlebih lagi, aku tidak suka Song Xingyan. Ini bukan urusanmu. Aku yang memutuskan. Kalau tidak, kau tinggalkan keluarga Gu untukku. Apa yang bisa kamu gunakan untuk mengancamku? Hanyalah aset keluarga Gu ini. Apa kamu pikir aku peduli? Bagaimana kalau begini? Aku akan, sekarang juga, dengan keluarga Gu, memutuskan hubungan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu puas? Gue Yanshao. Kau akan membuatku mati. Hei, kakak Yanzhou, berhenti bicara. Kau sudah membuat paman Gu marah. Tanggung jawab ini. Sanggupkah kau menanggungnya? Gu Qing, siapa yang coba kamu usir? Liu Mei, apa yang kau lakukan? Kita semua keluarga di sini. Mari kita bicarakan ini. Sepertinya, Gu tua, di rumah, kamu sama sekali tidak punya suara. Karena begitu, kalian sudah memutuskan. Kita akan bicara lagi. Xinyan dan aku akan pamit dulu. Berhenti di situ. Kamu memanggilnya Gu tua setiap saat. Siapapun yang tidak tahu akan berpikir, keluarga Songmu sekarang sudah menjadi keluarga kelas 1. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat wanita ini. Dia adalah calon menantu keluarga Guku. Tunggu saja. Keluarga Gumu akan menyesal cepat atau lambat atas keputusan hari ini. Selamat tinggal. Kami tidak akan mengantar. Liu Mei, hari ini kau harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Xiao Kao, panggil dia kakek. kakek. Ini cucuku. Atau apa? Ini Yanzhou dan anak Wan. Halo, paman. Aku punya cucu. Jadi, ayah. Itulah sebabnya aku bilang, aku ingin membatalkan pertunangan dengan keluarga Song. Tidak mungkin. Masalah ini, kita perlu mendiskusikannya. Gu The Qing, film was apakah kamu translated mencoba and untuk membuat narrated kami by semua M meninggalkanmu Media. agar kamu akhirnya bisa tenang? Bibi, aku pergi dulu. Urusan keluargamu bukan sesuatu yang akan kucampuri. Wan. Gu Qing, jika kamu tidak setuju, kita akan bercerai sekarang juga. Ayah, aku juga sudah memutuskan untuk memutuskan hubungan ayah anakku denganmu. Bibi, kenapa kau tidak kembali dulu saja? Xiao Hao dan aku perlu istirahat. Wan, lihat, aku dan Zhao, kami berdua sekarang tidak punya rumah. Bisakah kamu tega mengusir kami? Benar. Aku dan ibu sudah dengan ayahku sepenuhnya memutuskan hubungan. Ya, Jika kamu tidak menerima kami, aku takut kami tidak punya pilihan selain hidup di jalanan. Presiden terhormat dari Gu Corporation masih bisa tidur di jalanan. Wan, lihat, aku sudah tua. Aku tidak suka menginap di hotel. Lihat, kamar ini kosong. Bisakah kamu membiarkan Bibi tinggal beberapa hari? Kalau begitu tinggallah untuk sekarang. Tapi, waktunya tidak boleh terlalu lama. Baiklah,
Ibu, kamu masih punya cara. Benar. Wan, tapi dia adalah menantu yang sudah kuputuskan. Kak, kenapa kau tidak membantuku? Kau terus mengatakan, kau sudah mencariku bertahun-tahun. Tapi kenapa kau tidak memikirkannya untukku? Ziyan, memang benar aku kakakmu, tapi kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau. Guianshu sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Dia tidak menyukaimu. Lagi pula, Presiden Jian sudah punya anak Guianshu. Jangan sebut Jiang Wan padaku. Ziyan, pria seperti apa yang kamu inginkan? Kakakmu bisa bantu mencarikannya. Aku mau Guyanzhou. Tidak ada orang lain yang bisa. Kak, karena kau tidak mau membantuku, maka aku akan menggunakan caraku sendiri untuk menyelesaikannya. Nona Song, ada yang bisa kubantu? Jiang Wan mengirimmu ke penjara. Balas dendam ini. Apa kau mau mengambilnya? Jiang Wanwan membuatku sangat menderita. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Tapi dengan Guianzhou melindunginya, aku juga tidak berani. Ini 5 juta dolar as. Cukup untukmu hidup di luar negeri. Syaratku adalah, aku mau kau membunuh Jiang Wan. Permalukan Jiang Wan agar dia tidak akan pernah lagi memenuhi syarat untuk mengganggu Guyanzhou. Nona Song, murah hati. Jangan khawatir, aku pasti akan membuat Jiang Wanwan tidak bisa bertahan di Jiangcheng. Siapa yang membuat ini? Sangat mewah. Wan, cepat cicipi masakan Bibi. Aku sudah tidak memasak selama bertahun-tahun. Jika tidak enak, jangan memaksakan diri. Bibi, ini terlalu merepotkanmu. Masalah apa itu? Kamu bisa menampung ibu dan anak kami. Itulah yang merepotkanmu. Yanzhou, cepat ambilkan bubur untuk Wan. Baiklah. Wan, kamu coba cicipi. Bagaimana rasanya? Wan, aku lihat kamu bekerja sangat keras. Kalau tidak, aku akan menjemput Xiao Hou di masa depan. Kamu bisa bekerja dengan tenang. Bibi, Xiao Hou, aku seharusnya menjemput Xiao Hou. Wan, The film was apakah itu? translated Kamu tidak and percaya pada Bibi? narrated by Xiao Hou ini, Media. bagaimanapun juga, adalah cucuku. Kamu bisa tenang. Kalau begitu, baiklah. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Bibi. Xiao Hou. Kamu siapa? Aku nenek dari pihak ibu Xiao Hou. Sudah ibu Wan. Mari kita lihat cucuku hari ini. Jadi kamu besarnya. Aku sudah memberitahu Xiao Hou dan meminta izin dari taman kanak-kanak. Dan aku sudah menelepon Wan. Hari ini, aku akan mengajak Xiao Hou jalan-jalan bersenang-senang. Begitu? Kalau begitu terima kasih atas kerepotannya. Wanita jahat. Sudah lama sekali. Anak ini bahkan malu padaku sekarang. Ayo. Kita pergi bermain. Sepertinya, Wan masih belum percaya padaku. Halo, Nona Jing. Xiao Hou tidak masuk kelas hari ini. Apakah dia tidak enak badan? Atau ada alasan lain? Apa? Ada apa, Wan? Apa yang terjadi? Guianzhou, Xiao Hou tidak pergi sekolah hari ini. Cepat tanyakan pada ibumu. Apa yang terjadi? Baiklah. Halo, Jian Wanwan, jika kau tidak ingin sesuatu terjadi pada putramu, datang sendirian. Kalau tidak, tunggu saja untuk mengambil jenazahnya. Guianzhou, ini Direktur Wang. Dia menculik Xiao Hou. Apa? Aku akan menyelamatkannya. Wan, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Mari kita diskusikan dulu. Itu anakku. Bagaimana aku tidak khawatir? Direktur Wang menyuruhku pergi sendirian. Guianzhou, jangan ikuti aku. Bukankah seharusnya kau memberiku uangnya sekarang? Bocah nakal. Kau masih berani meminta uang padaku? Tahukah kau bagaimana keadaanku? Beberapa hari terakhir ini, Siap, Hou. Lepaskan dia. Aku akan menyetujui syarat apapun. Direktur Jian, kau telah membuat hidupku sengsara. Jangan lakukan apapun. Apa yang kamu inginkan? Jika ada yang ingin kamu katakan, hadapi aku. Apa yang bisa kulakukan padanya bahkan? Jika aku menyentuhnya, aku yang memegang kendali sekarang. Tapi Direktur Jian, aku cukup penasaran tentang figuamu. Bagaimana kalau, atau, kau memberiku pertunjukan? Kamu tidak tahu malu. Lepaskan pakaianmu sekarang. Sekarang. Kamu lepaskan Xiao Hou. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Bukankah kau sangat tangguh? Bukankah kau masih seperti anjing sekarang? Aku mengatakan sesuatu, dan kau melakukannya?
Apakah ini sudah cukup sekarang? Direktur Wang, apalagi yang kamu inginkan? Uang, status, selama aku bisa memberikannya, aku akan memberikan semuanya padamu. Biarkan saja anakku dan aku pergi. Kau mengirimku masuk. Bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Atau, bagaimana menurutmu aku melewatinya di sana? Semua karena kelucuanmu yang membuatku seperti ini. Maaf, Tuan Wang, apa yang terjadi sebelumnya adalah salahku sepenuhnya. Aku harap kamu berbesar hati. Biarkan kami pergi. Pengampunan bukan tidak mungkin. Tapi sekarang, kau layani aku dengan baik. Dan aku akan setuju. Tuan Wang, bisakah kita mengubah syaratnya? Baiklah. Benar. Kau tidak punya banyak waktu lagi. Selama aku melakukan, apa yang kamu katakan? Kamu akan membiarkan anakku dan aku pergi. Benar? The Wan film Wan. was translated Gu Yanxiao. and narrated Jika kamu by berani M. menyentuh Media. sehelai rambut pun di kepalanya, aku bersumpah, aku akan membuatmu menyesal. Pernah dilahirkan ke dunia ini. Jian Wanwan, kamu tidak menepati janjimu, tapi itu tidak masalah. Selama kamu mati, semuanya akan berakhir. Tidak, bukankah uang yang kamu inginkan? Bagaimana kalau begini? Lupakan 30 juta, aku akan memberimu 300 juta. Biarkan saja dia pergi. Dulu, saat kamu mengirimku ke penjara, bukankah kamu cukup senang dengan dirimu sendiri? Sekarang kamu menawariku uang? Apa kamu benar-benar berpikir aku anjing yang bisa kamu panggil dan usir sesukamu? Tapi sekarang, seseorang sudah menawariku uang. Jangan impulsif. Bagaimana kalau begini? Berapapun yang orang itu berikan padamu, aku akan melipat gandakannya. Tidak, Aku akan memberimu 10 kali lipat jumlah itu. Biarkan saja dia pergi. Aku akan memberikanmu apa saja. Song Xian sudah habis-habisan. Untuk ini, Anda, Gue Yanxiao, mungkin tidak akan sanggup membayarnya. Song Xinyan yang melakukan ini? Wan Wan. Pelacur, aku akan membunuhmu. Gue Yanzhou. Seseorang. Yanzhou. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yanzhou. Kamu akan baik-baik saja. Wan Wan. Wan Wan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apakah ada yang sakit? Sakit. Jangan bodoh lagi seperti itu. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan terjadi padaku dan Xiao? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bagimu, aku sudah sepenting ini. Istirahatlah. Aku pasti akan membuat mereka yang menyakiti kita membayar harganya. Apa kamu mau aku membantumu? Tidak perlu. Aku sudah bertahan begitu lama. Aku akan menyelesaikan urusan ini dengan mereka secara pribadi. Zinyan, apa sebenarnya yang terjadi? Kamu berputar-putar terus. Begitu saja, kamu membuatku pusing. Kak, bukan apa-apa. Itu, jika kau tidak ada kegiatan hari ini, bisakah kau menghabiskan lebih banyak waktu denganku? Song Zinyan, apakah kamu keluar dan membuat masalah lagi? Sang Zinyan, apakah kamu yang membuat Tuan Wang dibebaskan dari penjara dengan jaminan? Siapa yang menculik Xiao Ho? Apa yang kau katakan? Jangan memfitnahku. Memfitnahmu? Buka mata anjingmu dan lihat. Bukankah namamu ada di permohonan jaminan? Sertifikat jaminan apa? Kau pasti memasukkan ini untuk memfitnahku, kan? Jiang Wanwan, kau benar-benar wanita licik. Zinyan, apakah kamu yang melakukan ini? Kakak, kenapa bahkan kau tidak percaya padaku? Sang Zinyan, Gue Yanzhou ada di rumah sakit sekarang. Semua berkat Tuan Wang. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin kakak Yanzhou pergi ke sana? Pasti kau wanita ini, kan? Jadi, kamu mengakuinya? Jiang Wanwan, kakak Yanzhou, jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Direktur Jian, apakah Zinyan yang melakukan ini? Ya. Kemarin, Tuan Wang mengakuinya sendiri. Saya percaya Direktur Jiang. Maaf, Presiden Huang. Aku sudah merepotkanmu lagi. Tapi aku harap Presiden Huang tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Jika Song Xinyan benar-benar melakukannya, aku akan membuatnya membayar harganya.
Tes DNA. Sepertinya Presiden Huang sibuk. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Tunggu. Direktur Jian. Apakah kamu tidak khawatir? Tentang apa ini? Presiden Huang, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Direktur Jian. Lama tidak bertemu. Kamu adalah saudara Song Xingyan, Song Yuchuan. Senang bertemu denganmu. Belum pernah nih. Ketemu kamu sebelumnya. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Kamu bicara dengan Presiden Huang. Aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Masalah ini menyangkutmu. Bisakah kamu tinggal dan membicarakannya, Presiden Huang? Ini tentang Song Xingyan. Kalau begitu aku langsung saja ke intinya. Dalang dibalik penculikan Xiao Hao dan penusukan Gu Yanshou. Sangat mungkin adalah Xingyan. Saya sudah tahu tentang ini. Untungnya, Wan Wan tidak terluka. Jadi, apa yang Tuan Muda Song berniat lakukan mengenai ini? Direktur Jian, kamu memang terus terang. Kalau begitu aku juga akan berterus terang. Bagaimanapun, dia adikku. Di sini, aku meminta maaf kepadamu atas namanya. Setelah itu, silakan ajukan permintaan apapun. Selama itu dalam kemampuan keluarga Songku, aku akan memenuhinya. Juga, aku jamin bahwa Song Xingyan pasti tidak akan mengganggu hidupmu di masa depan. Presiden Huang, Xingyan sangat bergantung padamu. Bisakah kamu memohon pada Direktur Jian? Song Xingyan adalah adikku. Tapi masalah ini, aku mendukung Direktur Jian. Ini semua karenamu, orang jahat ini. Kau menghancurkan segalanya bagiku. Xingyan, cukup. Jika kamu terus seperti ini, jangan salahkan aku jika tidak menunjukkan belas kasihan. Song Yuchuan, kau tidak pernah memperlakukan aku sebagai anggota keluarga Song. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Song Xingyan? Jika keluarga Song tidak memperlakukanmu seperti anak perempuan, bisakah kamu memiliki saham asli keluarga Song? Baiklah, tunggu. Aku tidak akan melepaskanmu. Direktur Jian, apa kamu baik-baik saja? Masalah ini, aku pasti akan memberimu penjelasan. Maaf. Direktur Huang, aku akan pergi dulu. Song Xingyan adalah saudarimu. Aku tidak berhak mengatakan apapun. Direktur Jian, kamu salah paham padaku. Sebenarnya, Song Xingyan bukan adikku. Direktur Huang, apa maksudmu dengan itu? Wan Wan, kamu adalah adikku. Maafkan aku. Aku membuatmu merasa dirugikan. Kamu adalah kakakku. Adik. Kakak akhirnya menemukanmu. Ngomong-ngomong, liontin itu, kenapa ada di tangan Song Xingyan? Dia mendapatkannya tanpa sengaja. Lalu masalah Song Xingyan, bagaimana rencanamu menanganinya? Aku pasti akan membuatnya membayar harganya, terlepas dari apakah dia adalah nona muda keluarga Song atau bukan. Berbaring dan istirahatlah, jangan bangun. Kamu keluar sebentar dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Yanshou. Ayah, tidak ada orang luar di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja di sini. Seorang gadis muda. Bahkan tidak punya sedikit pun rasa malu. Bahkan tidak punya sopan santun paling dasar. Ayah, jika kamu datang ke sini hanya untuk menghina istriku, maka sebaiknya kamu The pergi. film was Gu Yanshou, translated and apakah ini sikapmu narrated by padaku? M Media. Hari ini, aku datang bersama bibikinmu untuk membahas pernikahanmu dengan Xingyan. Apa kau dengar itu? Direktur Jieng, bukankah seharusnya kau mengosongkan posisimu? Kalian yang seharusnya mundur dari posisi itu. Aku adalah penguasa pernikahanku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun ikut campur. Jadi sekarang, tolong segera pergi sekarang juga. Bocah kecil. Kamu ingin membuatku marah. Jangan sentuh aku, Gu Yanshou. Pernikahan ini hari ini, kamu mau atau tidak? Kamu harus menyetujuinya. Kamu tidak punya hak untuk memilih. Ayah, kalau begitu aku akan memanggil sekretaris sekarang. Mulai sekarang, aku resmi mengundurkan diri dari posisi di Gu Group. Mulai sekarang, grup Gu dan keluarga Gu tidak akan lagi memiliki hubungan apapun. Kamu, Gu Yanzhou, hanya demi seorang gadis liar tanpa latar belakang. Apakah itu sepadan? Xingyan kita tidak hanya memiliki keluarga Song yang mengawalnya, tapi juga grup Huang yang mendukungnya. Sudah kau pikirkan baik-baik? Kesempatan ini hanya datang sekali. apa bagusnya wanita ini? Grup Gu adalah hal terpenting. Bisakah dikatakan bahwa kamu ingin membiarkan grup Gu di tanganmu terus stagnan? Grup Gu, masa depan. Tidakkah menurutmu itu konyol?
Mungkinkah kakek saat itu pakai cara itu cuma untuk buat grup Gu? Apakah dengan menggunakan metode seperti itu? Kau. Gu Yanzhou. Jika kamu tidak setuju hari ini, aku tidak akan tenang bahkan dalam kematian. Aku sekarang. Sudah. Kanker stadium akhir. Aku memohon padamu. Nona Jiang, aku memohon padamu. Mengapa tidak ada seorang pun yang pernah memberitahuku tentang ini? Awalnya aku ingin menunggu sampai setelah kalian berdua menikah sebelum memberitahumu. Tapi akhir-akhir ini tubuhku tidak bisa bertahan. Dokter bilang, paling banyak tersisa 3 bulan. Ayah belum pernah memohon padamu sebelumnya. Hari ini, aku memohon padamu. Ayah. Mengapa ayah baru memberitahuku ini sekarang? Ayam hutan tetaplah ayam hutan. Orang, kenali posisi dirimu sendiri. Aku tidak setuju. Song Yujuan, apa kau sudah gila? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau kembali sekarang. Ibu, aku bilang, aku tidak setuju. Apakah kamu tahu bagaimana cedera Yanzhou terjadi? Itu semua karena putrimu yang berharga, yang memberi perintah, juga menculik putra Nona Jian. Juga putrimu. Apakah kamu tidak jelas tentang ini? Tapi, menikahi keluarga Gu sangat bermanfaat bagi keluarga Song kita. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Berhenti membuat masalah. Ibu tahu apa yang kulakukan? Gu tua, apakah kita masih akan menetapkan pernikahan ini? Ya, mari kita selesaikan sekarang. Baik, kalau begitu aku akan sekarang pulang dan bersiap. Bagus. Nona Jian, jangan salahkan aku untuk ini. Aku melakukan ini juga demi grup Gu. Aku sekarang. Tubuh ini semakin memburuk. Ayah. Tidakkah ayah benar-benar mengerti? Grup Gu tidak berharga. Benar-benar tidak berharga The film bagiku. was translated Dan kapan Gu and Yanzhou narrated by M Media. jatuh ke titik di mana dia harus bergantung pada seorang wanita untuk mendapatkan pijakan yang kuat? Gu Yanzhou, kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Ayah. Ayah tidak pernah tahu. Apa yang kuinginkan adalah Yanzhou, saya pikir kamu seharusnya mendengarkan paman. Bagaimanapun, dengan cara ini bagus untuk perkembangan Gu Group. Wan. Aku sudah merindukanmu selama 8 tahun. Apapun yang terjadi kali ini, aku sama sekali tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Bahkan jika dia adalah ayahku, aku tidak akan pernah setuju. Gu Yanzhou, kau, dasar bocah. Siapa yang kau sebut bocah ingusan? Kami, keluarga Liu. Tanpamu, keluarga Gu. Tidak bisakah kami bertahan? Surat konfirmasi kepemilikan saham. Ini milik keluarga Liu. 80% saham. Nah, ibu mendukungmu. Gucing, aku pikir kau semakin lama semakin tidak tahu malu. Kanker stadium akhir apa? Mengapa kau tidak bilang saja bahwa kau akan mati besok? Dokter keluarga minggu lalu memberimu pemeriksaan lengkap. Apa kau pikir aku tidak tahu? Wan, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada seorang pun di keluarga ini yang akan mengusirmu. Kau adalah keluarga kami. Aku, bukankah aku melakukan ini demi keluarga Gu? Jangan sebut-sebut keluarga Gu padaku. Grupku memiliki apa yang dimilikinya hari ini. Semua berkat kerja keras putraku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau terus membuat masalah, aku dan Yanzhou akan mengusirmu. Bibi, terima kasih. Tapi masalah ini, mari kita bicarakan nanti. Wan, jangan khawatir. Yanzhou dan aku tidak akan membiarkanmu disakiti. Katakan padaku, kondisi apa yang bocah ingusan itu, Kilin? Janjikan padamu. Tidak ada. Katakan yang sebenarnya. Baru saja berjanji memberiku saham keluarga Song. Tuan Jiu, Kontrak penyerahan saham. apa begitu? Nona Song memang murah hati, tapi dengan dukungan keluarga Huang, keluarga Song yang kecil ini tidak layak disebut. Itu normal. Tapi Tuan Jiu, jangan mengecewakanku atas apa yang kau janjikan padaku. Jangan khawatir, Nona Song, tentang Jiang Wanwan. Aku akan menanganinya dengan baik. Mari bekerja sama dengan baik. BR sama. Mari kita bekerja sama dengan baik. Wanwan, Perjanjian pengalihan ekuitas. tanda tangani ini. Kakakmu tidak punya banyak untuk ditawarkan. Aku tidak sengaja. Kehilanganmu sebelumnya membuatmu banyak menderita. Kak,
Kita semua keluarga. Ini tidak penting. Keluarga yang utama. Wan Wan, beri kakakmu kesempatan untuk menebus kesalahan. Kalau tidak, aku tidak akan merasa tenang. Ya, Kak. Soal Song Xingyan, jangan ungkap dia dulu. Aku ingin dia perlahan jatuh dalam keputusasaan. Ya. Wan Wan, kamu terlalu baik. Aku masih khawatir bahwa kamu tidak akan bisa melakukannya. Aku adalah adik Huang Chengxie. Kak, perjanjian pengalihan yang kamu suruh aku tanda tangani. Kira-kira berapa nilainya? Seharusnya beberapa miliar. Kira-kira sebanyak itu. Sebanyak itu. Adikku yang konyol. Apakah uang sekecil itu banyak? Kami adalah Huang Corporation. Presiden Huang, Tuan Jiu ada di sini. Dia bilang dia punya proyek yang ingin dia diskusikan denganmu. Biarkan dia masuk. Kalau begitu, Kak, aku pergi dulu. Baik. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Huang, apakah Anda tertarik mengambil alih grup Guo? Bagaimana kita akan mengambil alihnya? Selama kita bertiga bekerja sama, mengambil alih grup Guo akan sangat mudah. Kita bertiga dan keluarga Song. Ibu, tolong berhenti mondar-mandir. Xingyan akan kembali secara alami ketika dia mau. Bagaimana aku tidak cemas? Dia adalah putriku. Apakah keluarga Song kita bisa menjadi keluarga papan atas di Jiangcheng? Bergantung padanya. Asisten. Halo? Apa? Siapa sebenarnya yang menjual saham Song Corporation? Pembelinya adalah Gu Yanshou. Aku akan ke sana sekarang juga. Ibu, aku mau keluar sebentar. Yanshou, bisakah kamu berhenti mengakuisisi saham Song Corporation? Yu Chuan, kamu seharusnya jelas. Apa konsekuensinya jika menyinggungku? Namun, mengingat hubungan kita, aku tidak akan memberikan ini saham kepada orang lain. Terima kasih, Yanshou. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Selain aku, ada orang lain dengan panik membeli saham Song Corporation. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum mereka menjadi Song Corporation, pemegang saham terbesar. Siapa sebenarnya yang menargetkan keluarga Song kita? Ada apa? Bicara. Presiden Gu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Saham Gu Corporation sedang dijual dengan panik. Apa? Siapa yang melakukannya? Belum dikonfirmasi, tapi saat ini semua orang gelisah. Tuan Jiu, mungkinkah dia sudah gila? Bisakah dia menelan sebanyak itu? Hanya dia yang bisa. Dia sudah gila. Benar-benar gila. Apa yang harus kita lakukan? Kakak Yanzhou, hanya aku yang bisa membantumu sekarang. Song Xingyan, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Saham keluarga Song, apakah ini semua perbuatanmu? Ya, itu aku. Sekarang, saham Gu Corporation juga terkena dampaknya, kan? Kakak Yanzhou, aku akan memohon pada kakakku sekarang. Saham grup Gu masih bisa diselamatkan. Song Xingyan, kamu benar-benar gila. Ya, aku gila. Paling buruk, kita akan bertarung sampai mati. Lihat siapa yang paling rugi. Gu Yanzhou. Sekarang saatnya bagimu untuk memilih. Pilih aku. Atau Jiang Wanwan. Jiang Wanwan. Kenapa? Apa kau akan membiarkan grupku menderita kerugian besar karena wanita itu? Mengalami kerugian besar. Kerugian apa yang mungkin dialami Gu Group? Aku punya keluarga Song di belakangku. Keluarga Huang. Apa yang kau punya untuk dibandingkan denganku? Sekarang, setelah semuanya jadi begini, apa kamu masih mau terus berpura-pura? Palsu tetaplah palsu. Tidak akan pernah bisa jadi nyata. Jiang Wanwan, kau tidak berpikir, aku hanya punya trik-trik ini, kan? Aku beritahu kau. Tuan Jiu, juga orangku. Sekarang 3 raksasa Jiangcheng. Semuanya orangku. Benarkah? The film was translated Bagaimana and kalau narrated kamu by telepon M Media. dan konfirmasi lagi? Wanwan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Jiu. Song Xingyan, kamu sangat nakal.
Kamu bersekongkol dengan keluarga Song dan Huang untuk menjebakku. Tunggu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Wanwan, pasti kau. Apa kau yang melakukan ini? Tebak, apakah itu aku? Zinyan, Wanwan, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Ya. Tapi, aku tidak bisa memberitahu orang lain. Aku sekarang multimiliarder. Baiklah, kalau begitu, miliarder kesayanganku. Aku ingin tahu, apakah kamu butuh Presiden grup Gu yang terhormat untuk melayanimu di ranjang malam ini? Apa yang kamu bicarakan? Meskipun kamu multimiliarder, kamu tetap istriku. bocah. Aku benar-benar percaya omong kosongmu. Bagaimana aku membereskan kekacauan ini sekarang? Tuan Jiu, tolong percayalah padaku. Aku tidak bermaksud menjebakmu. Aku bahkan tidak tahu kenapa Jati begini. Masih saja berkelit sekarang? Jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah saudara perempuan Huang Qingzhe, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku? Itu Jiang Wanwan. Anak nakal itu. Anak nakal itu menggoda kakakku. Tuan Jiu, tolong biarkan aku kembali. Aku pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Tidak masalah bagiku membiarkanmu kembali. Tapi, kamu harus membayar sesuatu. Yan Xiao, kami masih belum menemukan Zinyan. Bisakah kamu membantuku mencarinya? Kamu adalah temanku. Aku pasti akan membantumu. Tapi aku harus mengingatkanmu. Song Xinyan sudah gila. Dia bersama Tuan Jiu. Apa? Bagaimana bisa dia? Yu Chuan, bisakah kamu mengendalikan diri? Bagaimanapun, dia bukan adikmu. Mengapa? Kami, keluarga Sound, juga belum melakukan apapun yang mengecewakannya. Ada satu hal lagi. Aku pikir, kamu perlu tahu. Apa? Sang Xinyan, dia bukan adik dari keluarga Huang. Bagaimana itu mungkin? Dia memasukkan identitasku. Sebenarnya, aku sudah memikirkannya sebelumnya. Tapi, aku tidak menyangka dia benar-benar berani melakukan ini. Yan Zhou, mari tetap berhati-hati. Song Xinyan sudah gila. Dia bisa melakukan apa saja. Jangan khawatir. Aku sudah membuat pengaturan. Yu Chuan, kali ini, keluarga Songmu tidak masih berencana untuk berdiri bersamanya, kan? Aku tidak tahu. Kamu yang urus. Presiden Gu, Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan. proyek kita, kontraknya hilang. Rencana ini, yang kami habiskan setengah tahun untuk menyelesaikannya. Rencana masa depan untuk separuh Jiangcheng, semuanya ada di dalamnya. Hanya ada begitu banyak orang di perusahaan. Pergi selidiki. Ya, Presiden Gu, aku akan pergi sekarang. 5 tahun lalu, harga penawaran perusahaan juga botol. Sekarang terjadi lagi. Aku pikir jawaban untuk segalanya ada di sini. The film was Aku pikir translated aku memperlakukannya and dengan narrated by M Media. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan melakukan ini. Yan Zhou, tidak apa-apa. Kami masih di sini. Sudahkah kamu memikirkan apa yang harus dilakukan? Tuan Jiu pasti akan mengambil tindakan putus asa. Kali ini, kita harus membuatnya membayar harganya. Kenapa kamu masih di sini? Sejak kapan grup Gu mengizinkan orang luar datang dan pergi sesuka hati? Apa keputusanmu? Kenapa kamu belum menjawab panggilanku belakangan ini? Sebagai pemegang saham perusahaan, kenapa aku tidak bisa bebas masuk dan keluar Gu Group? Kamu yang sudah secara agresif mengakuisisi saham grup Gu, si orang besar itu. Paman terlihat sangat terkejut. Jika aku mau, para pemegang saham Gu Group milikmu itu cukup bersedia untuk menjual semua saham mereka kepadaku. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, Paman sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Yan Zhou, apakah kamu keberatan jika aku mengakuisisi Gu Group? Tentu saja, aku tidak keberatan. Apa? Dia seorang anak ingusan. Dia ingin mengakuisisi grup Gu? Itu hanya impian kosong. Dengan kualifikasi apa kau mengatakan ini? Yan Zhou, Paman sepertinya tidak terlalu mau percaya. Ayah, Wanwan benar-benar memiliki kemampuan ini. Dia bukan hanya pemegang saham grup kita, dia juga dari Huang Corporation, pemegang saham terbesar kedua grup. Apa? Itu lucu sekali. Dia pemegang saham terbesar kedua Huang Corporation?
Gu Yanshou. Otakmu rusak? Jika dia benar-benar, mulai sekarang, aku, Gu Qin, bahkan akan memanggilnya Nona. Seperti ini. Bukankah itu terlalu tidak sopan? Perjanjian pengalihan ekuitas. Mungkinkah itu palsu? Gu Yanshou. Lihat wanita yang kau temukan. Kau malah menggunakan yang palsu untuk menipuku. Pemegang saham Mifuang Corporation, kapan mereka akan dipermalukan seperti ini? Siapa yang memberimu keberanian? Presiden Huang. Ini asli. Bukankah begitu? Apakah Song Xinyan adikmu? Kapan saya mengatakan itu di depan umum? Song Xinyan adalah adikku. Presiden Huang. Aku benar-benar tidak tahu kalau Nona Jiang adalah adikmu. Jika aku tahu lebih awal, bagaimana mungkin aku menghentikan Nona Jiang untuk menikahi Yanshou? Aku hanya orang tua yang bingung. Jangan salahkan aku. Ayah. Bagaimana kalau begini? Mari kita kembali dulu. Masalah ini, aku yang akan menanganinya. Kak, kenapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, aku hanya akan menonton. Kamu diintimidasi, Gu Yanshou. Jika keluarga Gu memperlakukan Wan Wan dengan sikap seperti ini, maka aku perlu mempertimbangkan dengan serius hubunganmu dengan Wan Wan. Kak, Presiden Huang, jangan khawatir. Aku bahkan memberikan Gu Corporation yang begitu besar kepada Wan Wan dengan kedua tangan. Aku berjanji padamu, selama aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menindas. Ngomong-ngomong, Presiden Huang, aku baru tahu sekretarisku berkolusi dengan Master Jiu. Sekarang, saatnya menghabisi Master Jiu. apa kamu mau? Bantuanku? Tidak perlu. Jika hal kecil seperti ini saja, aku tidak bisa tangani ya. Lalu bagaimana aku bisa menghadapi istriku yang seorang presiden? Kalian semua yang sedang kasmaran. Aku masih ada urusan di perusahaan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Wan Wan, malam ini, Bibi akan memasak. Bibi, kau dan Yanzhou bersama. Pulanglah untuk makan malam. Mari bersama, mari bersama. Sudah kukatakan sejak lama. Tidak ada yang boleh berpendapat tentang menantu yang kupilih. Ya, ya, ya. The Wan film Wan. was translated and Gelang ini narrated by M. Diberikan Media. kepadaku oleh nenek Yanzhou. Aku memberikannya secara resmi kepadamu hari ini. Ini juga bisa dianggap sebagai pusaka keluargaku. Bibi, ini terlalu penting. Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah saja. Cepat atau lambat, kau akan menjadi menantu keluargaku. Terima kasih, Bibi. Wan Wan, bisakah aku pergi menjemput Xiao Ho? Halo, Sebentar lagi aku akan menjemput keponakanku. kakak. Bibi, kakakku sudah pergi menjemput Xiao Hao. Bagaimana kalau kita tunggu Yanshou pulang kerja? Dan aku akan pulang bersamanya. Baiklah, mari kita pulang dan makan malam bersama. Kamu hanya selalu mengacaukan segalanya. Tidak sebaik putramu dalam kariermu. Mencari menantu. Kamu masih belum cukup baik. Jika menantu kita tidak datang malam ini, jangan harap bisa masuk untuk tidur. Bukan karena aku tidak tahu kebenarannya. Jika aku tahu lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Baiklah, jangan sampai ada yang salah malam ini. Hal-hal yang sudah kukatakan padamu untuk dilakukan. Lakukan dengan hati-hati. Tapi, saham Gu Group, apakah kita benar-benar akan mengeluarkannya sebagai hadiah pertunangan? Itu adalah kekayaan keluarga Gu saat ini. Adalah hasil kerja keras bertahun-tahun dan dedikasi. Keluarga Huang hanya memberi kita beberapa saham. Bernilai puluhan miliar. Kamu pikir mereka akan tertarik pada sedikit milik kita? Adikku belum sampai? Aku baru saja menelepon Yanzhou. Dia akan segera tiba di sini. Paman, boleh aku pergi ke rumah nenek? Kemarilah, cucu tersayang. Nenek. Orang tua Tani. Bilang keluargamu punya standar tinggi. Tapi ketika paman dan aku baru saja tiba, kami langsung masuk begitu saja. Kamu sedang membicarakan dia, kan? Dia orang tua jahat. Mari kita abaikan dia. Sayang, ayo pulang makan malam. Masalah dengan Master Jiu sudah selesai. Jangan khawatir. Ini hanya masalah terkait proyek. Cari orang yang bertanggung jawab. Dan itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Sebaiknya kau ikut denganku, atau kau akan menanggung akibatnya. Wan Wan, jangan takut. Aku di sini. Apakah itu dilakukan oleh orang-orang Master Jiu? Tidak yakin. Tapi, Master Jiu yang paling mungkin. Apa gunanya menangkap kami? Seharusnya karena saham.
Seperti yang diharapkan dari Presiden gue, kau langsung menangkap poin kuncinya. Sayang sekali. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu tentang penemuanmu. Itu akan beberapa hari lagi. Saat itu, semua yang kumiliki bisa diambil kembali. Sebelum ini, hanya penderitaan. Presiden gue, Direktur Jian, kau masih punya pilihan sekarang. Kenapa kau tidak mengikutiku? Gu Group akan bangkrut. Kamu bermimpi. Kakakku tidak akan pernah melepaskanmu. Kakakmu, Siapa kakakmu? Huang Chengxie. Huang Chensha. Bukankah dia kakak Song Zinyan? Jadi wanita ini ternyata menjebakku lagi. Lepaskan aku sekarang. Kamu masih punya kesempatan untuk tetap tinggal di Jiangcheng. Kalau tidak, meskipun Gu Group bangkrut, Huang Group milikku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau berani mengancamku? Lepaskan istriku. Hadapi aku jika ada yang ingin kau katakan. Menunjukkan kelembutan dan belas kasihan? Apakah ini masih Presiden Gu yang kukenal? The film was translated Karena begitu, and narrated pindahkan by semua M sahammu di Media. Gu Group kepadaku. Aku janji, aku tidak akan menyentuh Direktur Jian, bahkan seujung jari pun. Yanzhou, kamu tidak bisa menandatanganinya. Baiklah. Yanzhou, jangan tanda tangani. Ini kerja kerasmu. Wan Wan. Aku bisa melepaskan apa saja. Aku hanya berharap kau baik-baik saja. Belum lagi seluruh Gu Corporation. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan memberikannya padanya. Cepat tanda tangani. Aku tidak punya waktu untuk melihatmu bermesraan. Jika kau punya kesabaran, tunggu saja. Tidak sabar, kau bisa terus mengikatku kembali. Juga, lepaskan Wan Wan. Gu Yanzhou, sekarang bukan saatnya bagimu untuk menegosiasikan persyaratan. Jangan main-main denganku. Cepat, kesabaranku terbatas. Gu Yanzhou, Perjanjian pengalihan ekuitas. aku tidak menyangka kau akan mengalami hari ini. Aku akan membiarkanmu melihat Gu Group dengan matamu sendiri. Hancur sedikit demi sedikit. Sama seperti hatiku. Tubuhmu milikku. Hatimu milikku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu hancur? Song Xinyan. Keluarga Song sudah membiarkanmu hidup. Kehidupan yang tidak bisa dicapai orang biasa. Kau. Mengapa kau harus terpuruk seperti ini? Kenapa aku harus terpuruk sampai seperti ini? Bukankah itu semua karena aku mencintaimu? Tuan Jiu. Bisakah kau membunuh Jiang Wanwan? Sayang, apakah kau sudah melupakan latar belakang dan identitasnya? Dia adalah adik Huang Chensha. Bagaimana kau tahu? Tentu saja aku tahu. Bocah kecil sepertimu itu palsu. Tuan Jiu, bantu aku sekali lagi saja. Bantu aku membunuh Jiang Wanwan. Di masa depan, apapun yang kau inginkan dariku, lakukan, aku akan berjanji padamu. Bocah kecil sepertimu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menegosiasikan persyaratan denganku masih mencoba memacaukanku? Direktur Jian, kenapa kau begitu tenang? Apakah karena seseorang akan datang menyelamatkanmu? Bagaimana menurutmu? Jika aku tidak salah, kakakku seharusnya sedang dalam perjalanan. Sepertinya ada keuntungan besar hari ini. Keluarga Huang adalah kue yang cukup besar. Jika kau bisa menelannya, sebuah kota Jiang kecil. Apa artinya? Master Jiu, kue yang terlalu besar bisa membuatmu tersedak sampai mati. Hati-hati. Kau bisa mengambilnya, tapi tidak bisa menikmatinya. Tepat sekali. Aku hanya takut kamu tidak akan punya umur untuk menikmatinya. Jian Wanwan, kau mencari mati? Tuan Jiu, bunuh dia. Tutup mulutmu. Tuan Jiu, aku harus mengingatkanmu. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan keluarga Gu, tidak bisa kau telan. Sebaliknya, kau akan menjadi sasaran oleh para pesaing yang mengincarmu dengan serakah. Belum lagi keluarga Huang. Presiden gue. Ada saran? Aku tidak punya saran. Tapi istriku punya. Tuan Jiu, bunuh Jiang Wanwan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Lalu, dan kemudian, Master Jiu bangkrut dalam semalam. Dan seluruh keluarga akan terkubur bersamaku. Keluarga Huang pasti punya kemampuan untuk melakukan itu. Kakakku pasti akan melakukannya. Tuan Jiu, jangan dengarkan kebohongannya. Bahkan jika kau tidak membunuhnya, Huang Chengse tidak akan melepaskanmu. Saat ini, kita adalah belalang di tali yang sama.
Bocah, siapa kau berani bicara saat aku sedang bicara? Jika bukan karena penampilanmu, kualifikasi apa yang kau miliki untuk bicara denganku? Kau tidak berani melakukannya. Lakukan sendiri. Jalan, berhenti. Tuan Jiu, aku harus bilang, kamu benar-benar karakter. Tapi, jika Guyan Shou dan aku kehilangan selai rambut pun, kalian semua akan tamat. Sudah larut, Yan Shou dan aku masih harus menghadiri perjamuan. Jika kita terlambat, itu tidak sopan. Itu tidak baik. Lagi pula, kakakku juga akan ada di sana. Tuan Jiu, apa kamu punya sopir? Menyetir, dan antar Nona Jiang pergi. Tuan Jiu, kita tidak bisa membiarkan mereka kembali begitu saja. Lalu bagaimana kau ingin kami kembali? Song Zinyan, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan seperti ini. Bukankah itu karena kau pengecut? Bahkan sedikit pun tak sebanding dengan Gu Yanzhou. Kau hanya sampah yang tidak berguna. Beraninya kamu memanggilku sampah, aku akan